sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini ngambilnya judulnya Contract Drafting to Win-Win Negotiation and Solution, gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini pengantar mengenai negosiasi itu seni, gitu kan. Hanya saja seni itu seseorang bisa memiliki seni kalau dia punya ilmu, gitu ya, punya ilmu. Nah, ilmu itu dalam hal ini, dalam konteks ini adalah ilmu legal drafting, sehingga kita bisa melakukan negosiasi agar orang lain mengikuti cara kita. Biasanya negosiasi ini dilakukan dalam aktivitas bisnis, perdagangan, kegiatan yang sifatnya profesional, gitu ya. Nah, tujuan negosiasi itu win-win solution. Jadi negosiasi itu yang bagus itu adalah win-win solution, memberikan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Dalam negosiasi kita juga bisa menjual produk atau gagasan. Tadi udah dicontohkan Teh Yeni ya, Bu Yeni itu, Mbak Yeni. Kenapa manajer IO-nya bisa nego ke Mbak Yeni ya? Pertama, menjual produk atau gagasan, hal-hal yang baru bisa kita tawarkan kepada pihak mitra. Saya tidak menggunakan istilah pihak lawan, tapi pihak mitra. Kemudian kita pelajari tawaran klien seseorang dan menawarkan solusi menyelesaikan masalah. Win-win negotiation, kesepakatan memberikan solusi dan hasil jangka panjang, benefit materi dan imateri ya. Jadi tidak hanya materi tetapi imateri juga. Relationship misalnya, termasuk membangun hubungan yang lebih baik dengan mitra atau rekanan. Lanjut, strategi negosiasi itu ada 4. Saya menggunakan kursor ya. Negosiasi win-win solution tentu ada ini ya, win-win ya. Tentu yang diharapkan oleh kita kita itu memperoleh sesuai dengan yang diharapkan, manfaat, benefit apa. Ini bahasa umum, tetapi nanti kalau dalam bahasa kontrak sangat jelas sekali yang kita harapkan itu apa sih gitu ya. Apakah sesuai dengan kontrak atau melebihi kontrak dan sebagainya. Yang diharapkan itu adalah win-win. Kalau win-lose, kalau lose win ini yang tidak kita harapkan. Tadi ini contohnya Mbak Yeni tadi ya, terpaksa mengikuti keinginan pihak lain ya. Tadi contohnya seperti itu. Ini tentu tidak kita harapkan. Win-lose tentu juga tidak kita harapkan meskipun kita berada pada posisi yang lebih tinggi, pada posisi yang lebih baik daripada mitra kita ya. Kalaupun kita bisa melakukan ini, sebaiknya kita memberikan benefit yang sepadan. Lose-lose tentunya kita tidak berharap ya. Artinya begini, lose-lose itu masing-masing pihak itu kekeh itu apa ya? Bertahan pada posisi masing-masing, nggak mau ngalah. Kalau lose-lose itu nggak mau ngalah, sehingga para pihak ya tidak memperoleh manfaat apapun di dalam negosiasi itu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh yang sangat sederhana. Ini ada teks ya. Teks percakapan negosiasi jual beli singkat sederhana tanpa perjanjian tertuliskan ya. Ini di sini ada teks merah gitu kan. Ada harganya boleh kurang nggak Bu, ini jual beli gitar gitu kan. Boleh, mau nawar berapa? 600.000 aja dan seterusnya. Di sini ada proses negosiasi. Win-win ya. Yang satu memberikan konsesi kelonggaran kepada pihak yang lain untuk mencapai titik temu ya. Awalnya kan 750 tapi dapat 650. Inilah yang dimaksud dengan
the meetings of minds, ya, the meeting of minds, titik temu dari sebuah negosiasi. Ini juga sebuah perjanjian sebetulnya. Jadi perjanjian itu kan lisan, meskipun lisan itu juga perjanjian. Ada yang kemudian menjadi perjanjian tertulis, itu tergantung tingkat kompleksitas dari perjanjian itu sendiri. Saya menekankan pada proses negosiasi ini contoh yang sederhana. Berikutnya, contoh 2 mana? Oke, contoh 2 nih. Contoh 2 ini juga proses negosiasi, ya. Ini teks percakapan negosiasi peminjaman uang, ya, singkat sederhana. Jadi yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis. Jadi di sini ada proses negosiasi. Teks warna merah ini salah satu bentuk teks proses negosiasi. Tidak bisa ditambah lagi, Bu, ketika seorang nasabah ingin mengajukan pinjaman uang. Usaha ini sebenarnya sangat sukses. Pesanan ikan lele ke kami dari seluruh Indonesia dan seterusnya. Jadi ini percakapan antara pegawai bank dan nasabah di dalam memperoleh benefit untuk mencapai the meeting of minds, ya, titik temu. Di sini proses negosiasi, nasabah ternyata bisa menjadi seorang negosiator yang handal dengan argumentasi tertentu. Nah, contoh 3 mana? Contoh 3, ya, negosiasi yang ditekan dalam perjanjian tertulis. Ini adalah negosiasi, ini perjanjian tertulis, ya. Mungkin ini setelah dilakukan negosiasi. Jadi perjanjian kerjasama pemberian modal dengan jaminan. Kerjasama, ya. Ini mungkin hasil dari sebuah negosiasi yang dituangkan di dalam bentuk tertulis. Ada si A, si B, dan sebagainya. Apakah muncul lagi? Apakah proses negosiasi telah selesai? Begitu kan? Apakah proses negosiasi telah selesai? Ya, kita lihat. Ada pasal berikutnya, ini juga bagian dari syarat-syarat, bagian dari perjanjian tertulis, ya, dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ini masalah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, kemudian pasal 3, menyerahkan jaminan, tanggung jawab untuk melepaskan hak atas, dan seterusnya. Pertanyaan lagi, apakah proses negosiasi telah selesai? Gitu, ya. Nampaknya contoh ini, ya, contoh 3 dan contoh 2 itu nampaknya negosiasi belum selesai. Buktinya apa? Bagaimana ketika situasi yang berkembang itu di luar kontrak itu berkembang, ya, itu membutuhkan negosiasi ulang. Misalnya, ya, ketika salah satu pihak bermaksud untuk menambah modal usaha yang lebih besar, gitu kan. Ini kan perjanjian ini kan harus direnegosiasi. Ya, jadi tidak hanya berhenti pada perjanjian yang sudah ada. Oleh karena itu muncul pertanyaan, apakah proses negosiasi telah selesai? Bagaimanakah kita melihat negosiasi itu kapan selesai? Nah, itu ada di slide berikutnya. Ini contoh 3. Contoh 4 agak kompleks, gitu ya. Contoh 4 agak kompleks. Ini mungkin kurang jelas, ya. Di sini ada perjanjian kerjasama pemasaran barang. Di sini ada bentuk kerjasama, ada hak dan kewajiban para pihak, ada jangka waktu, ada ruang lingkup, kemudian ada komisi pemasaran, ada evaluasi target pemasaran dan pembatalan perjanjian, kerahasiaan informasi, penyelesaian perselisihan, adendum. Nah, di sini muncul pasal adendum, ya. Adendum itu kan perubahan, ya, atau penyelesaian. Ketika salah satu klausul atau pasal di dalam kontrak itu sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan atau tuntutan perubahan lingkungan bisnis. Nah, ini di sini ada pasal adendum ya. Di kontrak-kontrak sebelumnya tidak ada pasal adendum penyesuaian. Ya, di sini kan dibaca segala perubahan dan hal-hal yang lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh para pihak dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang ditanda. Nah, pasal ini, pasal adendum itu memberikan isyarat bahwa proses negosiasi akan terus berulang sesuai dengan perubahan kebutuhan situasi lingkungan bisnis. Gitu ya. Oke. Ini contoh 4. Berikutnya contoh 5. Ini lebih kompleks lagi. Ya. Ini perjanjian angkutan udara, perjanjian pengiriman barang, ya, perjanjian pengangkutan barang melalui pesawat udara. Ini lebih kompleks lagi. Ini ada judul, pembukaan, para pihak, dasar pertimbangan, pengertian, lingkup perjanjian, dasar pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan pengangkutan, penanganan kiriman valuable goods dan danger goods, barang-barang berharga dan barang-barang berbahaya, alokasi space, biaya tarif, cara pembayaran denda, jangka waktu, hak kewajiban, tanggung jawab, ganti rugi, force majeure, pembebasan, pemutusan, biaya materai, penyelesaian persisian, ketentuan dan sebagainya. Ini skema anatomi ini, susunan klausul seperti ini itu hasil dari sebuah negosiasi pasti ya, hasil dari sebuah negosiasi itu pasti. Tetapi negosiasi itu akan terus berlanjut negosiasi. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini. Proses negosiasi itu didasarkan kepada 3 unsur ya. Pertama, di sini ada tertulis syarat, ketentuan, persyaratan, yaitu esensialia, naturalia, dan aksidental. Jadi negosiasi itu terhadap konstruksi hukum dari perjanjian ini itu tergantung dari unsur-unsur esensialia, naturalia, aksidentalia ya. Kita lihat, jadi begini, isi ketentuan dan persyaratan itu banyak ditentukan oleh unsur-unsur esensialia, naturalia, aksidentalia. Ini dasar dari upaya-upaya untuk melakukan negosiasi. Kita coba lihat sebentar, ini kayaknya agak loncat-loncat ya ininya, slide-nya ya. Oke, maaf ya, ini agak loncat-loncat. Sebentar. Tadi oke, maaf. Ini kok loncat ya? Bukan ya, maaf. Sebentar. Ini ada satu skema lagi yang ingin saya tampilkan untuk menunjukkan bahwa baik, saya lanjut aja. Nah. Ya, saya ingin menekankan bahwa syarat dan ketentuan ya, ini saya balik lagi sedikit. Syarat, isi perjanjian yang mencakup ketentuan dan persyaratan itu ditentukan oleh 3 hal inti. Pertama, esensialia, naturalia, aksidentalia. Jadi ini unsur-unsur penting 3 hal ini ya, esensialia, naturalia, aksidentalia. Ini 3 unsur penting di dalam sebuah perjanjian di mana diperlukan negosiasi atau renegosiasi akibat dari perkembangan atau lingkungan bisnis ya. Tadi di contoh sebelumnya, di contoh berapa, 3 atau 4, di situ ada pasal adendum, ada pasal perubahan, penyesuaian ketika syarat dan ketentuan itu sudah tidak sesuai. Nah,
itu banyak ditentukan oleh unsur-unsur esensialia, naturalia, dan accidentalia sebagai 3 unsur penting di dalam perjanjian. Apa itu unsur esensialia? Ya, jadi saya ingin balik lagi bahwa esensialia, naturalia, dan accidentalia ini sangat mempengaruhi penyusunan isi kontrak di dalam sebuah perjanjian. Ini konstruksi hukum perjanjian ini itu sangat ditentukan oleh 3 unsur ini, esensialia, naturalia, dan disinilah titik awal atau siklus untuk melakukan nego atau renegosiasi. Apa itu esensialia? Esensialia merupakan unsur pokok sebagai syarat yang harus ada dalam kontrak. Kalau misalnya jual beli, unsurnya pasti ada harga dan barang, ya. Unsur esensialia dalam jual beli, dalam kontrak jual beli itu harga dan barang. Tukar menukar barang dan barang. Kemudian ketenaga kerjaan, pekerjaan dan upah. Nah, itu unsur esensialia. Kalau tidak ada unsur esensialia, itu berarti bukan perjanjian, ya. Ini pokok inti, dan ini diterapkan oleh undang-undang. Kemudian naturalia, unsur yang lazim melekat, ya, dalam perjanjian, meskipun tidak diperjanjikan secara khusus, namun secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada. Nah, contohnya begini nih, penjual harus, ini contoh, salah satu contohnya, penjual harus menjamin cacat-cacat tersembunyi kepada pembeli. Ya kalau misalnya kita beli barang, gitu kan, ternyata barang itu tidak sesuai dengan yang ditampilkan dalam sebuah e-commerce misalnya, ya, tidak sesuai gitu ya, atau barangnya cacat gitu. Kita itu yang tanggung jawab, meskipun tidak dicantumkan di dalam kontrak, tetapi itu merupakan tanggung jawab penjual, ya. Penjual harus menjamin cacat-cacat tersembunyi kepada pembeli. Itu naturalia. Accidentalia, hal syarat khusus yang dicantumkan dalam perjanjian. Hal syarat khusus tersebut dapat bersifat menyimpang sesuai kesepakatan para pihak. Misalnya, ini contoh saja, selama debitur belum melunasi utang, debitur tidak boleh mengajukan kredit ke pihak lain tanpa persetujuan kreditur atau bank. Ya, ini contoh perjanjian kredit, ya, accidentalia. Jadi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kalau belum lunas, kita belum boleh mengajukan pinjaman ke bank lain. Jadi unsur esensialia, naturalia, accidentalia ini sangat itu merupakan isi dari sebuah perjanjian, ya. Isi dari sebuah perjanjian itu mencakup ketentuan dan syarat. Apakah kita sepakat dengan ketentuan tersebut? Apakah kita sepakat dengan persyaratan tersebut? Ya, seperti itu. Dan 3 unsur ini, esensialia, naturalia, dan accidentalia, ini bisa menjadi potensi penafsiran perjanjian, gitu ya. Bisa menjadi potensi penafsiran perjanjian, ya. Ketika salah satu pihak merasa keberatan dengan pihak lain, ini bagaimana nih penafsirannya? Nah, untuk itulah diperlukan adanya sebuah definisi, ya. Di sini dalam contoh ini saya sebut contoh, ya. Penafsiran perjanjian bisa dipersempit dari klausul tentang pengertian, gitu. Klausul, nah ini macam-macam. Kalau perbankan apa, kalau pengangkutan barang apa, kalau jual beli apa, itu pengertian ini menjadi sangat penting. Ini seringkali di dalam praktek pasal 1 misalnya, pasal pengertian ini pembahasannya bisa menjadi sangat berlarut-larut, ya, lama, karena untuk menemukan the meeting of minds, ya, definisi itu, mengenai definisi itu. Kemudian ketika sebuah pengertian di dalam sebuah pasal, ya, ketika
pengertian di dalam sebuah pasal ditafsirkan sama oleh para pihak, maka kita memperoleh win-win negotiation. Nah, bagaimana cara memperoleh win-win negotiation? Nah, itu tadi nanti kita akan sampai kepada slide betapa diperlukannya seorang negosiator yang profesional. Negosiator profesional itu menjadi titik penentu bagaimana bisa terwujud win-win negotiation. Ya, jadi gini, kita juga bisa mengukur ya, ini kontrak ini win-win nggak ya untuk kita. Nah, ini tergantung kita, negosiasi kita win-win nggak gitu. Jadi oleh karena itu nanti ada langkah-langkah, 7 langkah bagaimana bisa mencapai win-win negotiation nanti pada slide berikutnya. Nah, ketika win-win menjadi lose-win ya gitu kan, atau win-lose gitu kan, atau lose-lose, diperlukanlah addendum. Jadi kita mengawal win-win negotiation ini supaya tidak lose-win atau win-lose gitu ya. Untuk itu diperlukan addendum klausul atau pasal perubahan atau pasal penyesuaian supaya tetap mewujudkan win-win solution ya, win-win solution. Jangan sampai lose-win atau win-lose gitu ya. Iki piye nek absen di? Iki melu webinar. Oh ya, ada suara masuk. Lanjut. Ya, oke. Ya, ini praktik negosiasi dan merancang kontrak. Ya. Selain sering baca buku, referensi literatur gitu kan, keterampilan negosiasi dan menuangkannya dalam kontrak hanya tidak. Jadi ini kan kita harus menambah jam terbang kita sendiri ya. Kita harus memperkaya, membekali, melatih diri kita sendiri untuk selalu praktik di dalam melakukan negosiasi ya. Dalam melakukan negosiasi dan menuangkannya di dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Jadi praktik. Jadi nggak cuma baca buku aja gitu ya. Itu harus dilengkapi dengan praktik. Gunakan setiap kesempatan untuk menguji dan meningkatkan kemampuan negosiasi dan praktik merancang kontrak Anda. Ini memang harus membutuhkan praktik. Ya mungkin next meeting kita akan melakukan Antawijaya ya, akan melakukan training training kontrak ya, training kontrak drafting ya, menyusun kontrak. Kalau ini kan kita baru fokus ke negosiasi. Oke, ya ini ini skema atau anatomi kontrak perjanjian ya. Tadi kontrak drafting itu kan hasil dari sebuah negosiasi ya. Negosiasi kita bisa menjadi negosiator profesional atau andal kalau kita menguasai aspek-aspek legalnya gitu kan. Aspek legalnya, regulasinya ya, regulasinya seperti apa, peraturan perundang-undangannya apa, hukum perdatanya, dagangnya apa, ya. Yang nanti ini akan memperkaya di dalam penyusunan kontrak, ya. Terutama ini esensialnya, naturalia dan aksidental yang tadi saya jelaskan, ya. Esensial itu unsur inti pokok harus ada, natural itu secara alami melekat meskipun tidak tercantum di dalam kontrak. Aksidentalia ini hal-hal yang secara khusus disepakati oleh para pihak. Nah, ini semua membutuhkan profesionalisme dan keandalan seorang negosiator ya di dalam menyusun kontrak berdasarkan dengan merujuk ya kepada regulasi-regulasi yang ada. Regulasi perbankan bunyinya gimana? Regulasi monopoli persaingan usaha bagaimana? Regulasi badan usaha bagaimana? Regulasi pajak bagaimana? Regulasi macam-macam ya. Regulasi angkutan bagaimana? Dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus menguasai ini dan menguasai ini ya. Dan menguasai ini.
menguasai ini, untuk merancang ini, tapi diperlukan keandalan dan profesionalisme. Jadi ini keandalan, sedangkan ini profesionalisme. Seorang negosiator yang profesional, ini seorang negosiator yang profesional, ini seorang negosiator yang handal. Nah, gitu ya, supaya dapat win-win gitu loh, supaya dapat win-win. Karena gini, ketika kita sepakat itu yang mana begitu kan? Sepakat tentang sesuatu objek perjanjian. Ini sepakat yang mana? Ini bertentangan nggak dengan undang-undang gitu kan? Dengan undang-undang apa gitu, undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang perbankan atau undang-undang transaksi elektronik dan sebagainya, itu bertentangan nggak gitu. Cakap itu bukan dalam arti ganteng gitu ya, tapi ini cakap hukum ya. Cakap hukum itu memiliki kapasitas kompetensi sebagai subjek hukum, sehingga perbuatannya itu adalah tindakannya merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum ya, dan dilindungi oleh hukum gitu ya. Kecakapan ini dalam arti cakap hukum ya, kompetensi dan kapasitas. Seorang direktur, misalnya seorang direktur badan usaha entah swasta atau BUMN misalnya, dia memiliki kecakapan di bidangnya ya. Misalnya direkturnya operasi, objek perjanjiannya misalnya pemasaran atau operasi, tetapi direktur yang menandatangani di dalam perjanjian itu direktur keuangan. Nah, itu secara esensi tidak cakap, kurang cakap ya, karena dia tidak memiliki kompetensi untuk melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan profesionalisme ya. Seperti itu contohnya. Nah, kita harus tahu itu hal tertentu itu objek ya, objek dari sebuah perjanjian. Objek dari sebuah perjanjian itu adalah prestasi. Istilah legalnya itu adalah prestasi ya. Prestasi itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh para pihak, Prestasi itu untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, itu prestasi. Ini yang disepakati hal tertentu. Dan objek ini harus terukur ya, harus dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan mungkin atau bisa dilakukan. Ya, jadi ini hal tertentu. Nah, mungkin ada hal tertentu yang tidak bisa dilakukan, itu bukan perjanjian dan dapat dibatalkan atau perjanjiannya cacat. Sebab yang legal itu isi atau tujuan dari perjanjian itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, harus bisa dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, ya itu yang sebab yang legal. Baik, saya lanjut ya. Ya. Nah, bagaimana memperoleh win-win solution ya? Bagaimana memperoleh win-win solution? Ini ada sebuah konsep ya, sebuah inisiatif menggunakan respect. Ini singkatan ini inisial respect, 7 langkah menuju kesepakatan untuk win-win. Mbak Yeni minta tolong saya diingatkan kalau waktunya sudah lewat atau belum ya, Mbak Yeni. Baik Pak, Okay. Pak. Masih aman kok Pak. Oke, masih aman ya. Paling nggak 5 menit sebelumnya Pak, 5 menit lagi gitu ya. Oke. Baik Pak, pasti. Oke. Jadi respect ini adalah 7 langkah menuju kesepakatan yang win-win ya. Kalau lose-win udahlah nggak usah, win-lose nggak usah, apalagi yang lose-lose. Kita menuju yang kan win-win ya. Kita lanjut ya. 7 langkah menuju kesepakatan untuk menghasilkan win-win negotiation and solution itu terdiri dari 7 inisial RESPECT, respect. Bahasa Indonesianya ini hormat ya. Ini sebetulnya hormat, kita menghormati siapa gitu. Ini saya belum masuk ke ready, export dan sebagainya.
respect. Kita menghormati apa? Menghormati perjanjian itu sendiri, ya. Kan ada asas apa namanya? Pacta sunt servanda ya. Pacta sunt servanda itu artinya kita harus menghormati perjanjian itu, ya, seperti kita undang-undang bagi diri kita sendiri, ya, itikat baik gitu. Jadi respect, kita menghormati perjanjian itu sendiri seperti kita menghargai diri sendiri. Itu terjemahan harafiahnya. Nah, langkah pertama adalah ready, ya. Sebelum ketika kita akan melakukan negosiasi, kita harus ready. R, ya, respect. Menyiapkan diri tentang apa? Menyiapkan diri tentang produk knowledge kita, misalnya company knowledge kita, kompetitor knowledge kita, customer knowledge kita. Jadi kita harus menyiapkan diri setidaknya tentang produk knowledge perusahaan kita, ya, produk knowledge-nya perusahaan kita, pesaing, ya, dan customer. Apa sih yang dibutuhkan customer sekarang, gitu kan? Contohnya seperti itu. Ya, ini salah satu produk yang sudah familiar itu kan bagaimana seorang customer membutuhkan kemudahan di dalam transaksi, ya, transfer gitu kan. Perkembangannya dari aspek finansial keuangan dulu zaman dulu itu ada Wesel gitu kan, Wesel Pos gitu kan. Setelah Wesel Pos mungkin transfer gitu kan, transfer manual gitu ya ke ATM. Sekarang sudah lewat gadgets, handphone. Nah itu. Jadi apa sih yang menjadi kebutuhan customer seperti itu, ya? Kita menyiapkan diri, ya, menyiapkan diri untuk lingkungan. Kemudian identifikasi kebutuhan, ya. Setelah kita menyiapkan diri dari aspek produk, ya, kita menyiapkan diri dari aspek regulasi dan legal, kita identifikasi kebutuhan, explore, ready, explore, ya, identifikasi kebutuhan. Banyak sekali kebutuhan, tapi tidak semuanya kita kita target gitu ya. Identifikasi saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan product knowledge kita, company knowledge kita, ya, sesuai dengan kompetitor. Kemudian beri sinyal kemajuan. Langkah berikutnya adalah beri sinyal kemajuan bahwa kebutuhan kita itu akan diwujudkan, akan kita kawal kepada pihak mitra, ya, bahwa kebutuhan ini membutuhkan kesepakatan bersama, membutuhkan mitra, ya, membutuhkan mitra. Kemudian probe, uji dengan ajukan usul. Ketika kita sudah berhadapan dengan pihak mitra, kita uji dengan mengajukan usul sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Probe, diuji sesuai dengan kebutuhan kita, ya ini misalnya ya, misalnya di dalam pengangkutan barang tadi kan contohnya pengangkutan barang, ya, kita mengajukan usul bagaimana kalau misalnya pengiriman barang itu bisa terdeteksi secara track and trace, bisa terdeteksi secara track and trace, ya, contohnya seperti itu, ya kan. Oke. Kemudian saling tukar konsesi. Setelah langkah 4 ada langkah 5, exchange, ya, saling tukar konsesi. Saling tukar konsesi itu maksudnya begini, pihak mitra memiliki sumber daya apa untuk bisa memenuhi ini, gitu kan. Pihak mitra memiliki sumber daya apa, kita memiliki sumber daya apa untuk bisa mewujudkan ini, dan itu dilaksanakan oleh pihak mitra. Demikian juga pihak mitra memperoleh imbalan apa untuk bisa mewujudkan apa yang kita tawarkan. Kalau ini ketemu, the meeting of minds, gitu kan. Jadi nego itu di sini, ya, nego itu di sini. Uji, saling tukar
konsesi uji kayak gitu. Di sini the meeting of the minds tuh di sini ya. Kalau ini ketemu win-win gitu kan, tutup dengan kesepakatan, kita close ya, exchange kita close ya, close. Setelah close ditegaskan mungkin dengan bahasa praktisnya mungkin dengan MOU misalnya, belum perjanjian ya, belum perjanjian terus, tapi MOU, Memorandum of Understanding ya, kesepakatan awal. Nah, tutup poin-poin yang disepakati ya, misalnya track and trace pengiriman barang, jejak lacak pengiriman barang secara elektronik. Nah ini kita tutup, kemudian ditegaskan dalam sebuah MOU misalnya, Memorandum of Understanding, kesepakatan awal, seperti itu. Nah ini semua respect, RESPECT, ready, explore, signal, probe, exchange, close, itu hanya bisa dilakukan oleh negosiator profesional ya, negosiator profesional dan negosiator handal. Ini dipakai untuk negosiasi, ini dipakai untuk legal drafting, kontrak draftingnya ya, kontrak draftingnya. Tadi saya sudah mengatakan berwawasan itu berarti dia memiliki bekal ilmu, bekal pengetahuan yang cukup, yang luas, yang memadai tentang sebuah produk apa aja lah, tentang regulasinya seperti apa, peraturan perundang-undangannya seperti apa, tentang perancangan kontraknya seperti apa, tentang klausul yang harus dirumuskan. Nah, gitu kan. Pantang menyerah, gitu kan. Pantang menyerah itu ada di sini nih, terus gitu kan, terus jujur, inisiatif, kreatif ya. Ya, mudah-mudahan zaman sekarang masih banyak ya, jujur, kreatif, inisiatif ya, sikap positif ya, optimis ya, seperti itu. Nah ini 7 langkah menuju kesepakatan untuk mencapai win-win solution, win-win negotiation and solution melalui respect. Bukan tidak mungkin di dalam langkah 4 ini kita mengajukan gagasan yang baru yang mungkin belum pernah dilakukan oleh pihak mitra dalam hal apa, proses bisnis misalnya ya. Ini contoh di dalam praktik itu biasanya bagaimana sebuah proses bisnis yang misalnya SOP, standar operasional dari sebuah proses bisnis itu misalnya 10 tahapan, bagaimana bisa kita pangkas menjadi 5 tahapan. Nah, ini di sini nih. Ini di sini uji dengan bisakah pihak mitra memenuhi itu ya. Bisakah? Kalau tidak bisa, misalnya kita mengajukan tawaran kepada mereka, begini. Implementasi ini produktif, pihak mitra akan menerima. Nah, inilah yang disebut dengan win-win negotiation untuk memperoleh win-win solution. Dampaknya apa? Sebenarnya dampaknya ke efisiensi biaya, gitu kan? Efisiensi biaya, kemudian ke pelayanan customer. Ya, pengertiannya begini, efisiensi itu cepat, murah. Ya, sekarang saat ini kita ya ini salah satu produk gitu kan. Salah satu produk di dalam layanan bisnis Gosen misalnya. Mohon maaf ini saya menyebut ini sebuah produk gitu. Itu kan tak terbayangkan sebelumnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi dasar untuk mencapai win-win negotiation dan solution. Sekali lagi, win-win ini hanya bisa diperoleh dari seorang negosiator yang profesional ya, negosiasinya untuk diwujudkan di dalam sebuah kontrak atau kontrak drafting ya. Ini praktik, ini semuanya praktik semuanya. Baik, saya lanjutkan. Pak Danang, waktunya 10 menit lagi ya Pak. Siap, terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama. Ya, nah ini penjabaran dari ini ya, tadi penjabaran dari ini.
menyiapkan diri, tentukan tujuan yang dicapai gitu, rencanakan sendiri. Jadi Anda mau kemana gitu kan, tujuannya apa sih gitu ya, harus clear gitu, jadi nggak asal nego gitu. Oke, explore, mencari tahu kebutuhan semua pihak ya, nggak cuma kita tetapi mitra juga. Kalau bisa kita menawarkan gagasan yang orisinil, yang baik, yang baru. Sinyal, memberi sinyal ada kemajuan dari respon sinyal pihak lawan. Ini penjabaran dari yang sebelumnya. Menguji dengan pengajuan usul penawaran, ya sudah tadi ya, barangkali bisa dipertimbangkan, gitu kan? Exchange, saling mempertukarkan. Anda mempertukarkan dengan nomor permintaan pihak lawan. Nah, telah menjadi berapa tuh? Oke. Exchange tadi sudah. Close, menutup dengan sepakatan. Tie up, menegaskan dengan sebaik setelah membaca, konfirmasikan apa saja yang telah disepakati. Nah, ini tadi MOU tadi ya. Oleh karena itu tadi ini adalah persiapan, tahapannya persiapan, negosiasi, sepakat. Oke, saya lanjut. Ya, ini menekankan begini bahwa pentingnya term and condition ya, tentang esensialia, naturalia. Ini penting ya, penting. Kita bisa melakukan respect kalau kita menguasai ini ya, dengan respect kita menguasai ini, menguasai unsur-unsur esensialia, naturalia. Tadi sudah saya jelaskan, esensialia itu inti pokok, naturalia alami, aksesoria itu hal-hal khusus yang disepakati oleh para pihak. Oke. Ya, ini tadi ya, menegaskan kembali bahwa respect ketika kita sudah, ini tahapan selanjutan ketika kita ingin win-win, kita harus menjadi negosiator Anda untuk mewujudkan kontrak drafting ya. Dari respect kita ingin win-win dan kita ingin mewujudkannya, ini diperlukan negosiator handal ya, negosiator handal. Oke, ini ini slide-nya oke, kebalik-balik tapi nggak apa-apa. Oke. Ini sebetulnya slide ini itu ada di awal slide ya, di awal penjelasan. Saya ingin menjelaskan bahwa kontrak atau perjanjian itu sah gitu ya, valid gitu kalau itu dilakukan dengan sepakat. Ini tidak ada tekanan, dilakukan secara bebas, tidak ada tekanan, tidak ada penipuan, tidak ada kekhilafan, tidak ada kesalahan, tipu muslihat dan sebagainya. Ini tadi sudah cakap hukum ya. Ya, anak dewasa lah, dewasa kalau dia memiliki posisi dalam sebuah organisasi sesuai dengan kompetensinya, sebab yang legal itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, kesusilaan, dan kepatutan. Hal tertentu ini objeknya itu adalah prestasi. Prestasi itu apa yang harus dilakukan, dipenuhi ya, dijalankan. Hal tentu ini barang yang bisa diperdagangkan ya. Barang yang bisa diperdagangkan, hal tertentu bernilai ekonomis, jelas, clear dan sebagainya. Nah, di sini ada asas-asas kontrak ya, bahwa ini sepakat itu udah pasti ada asas, didasarkan pada asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, bahwa perjanjian apapun bisa dilakukan berdasarkan asas ini. Yang penting tidak tabrakan dengan yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan. Itikat baik ya. Jadi ini itikat baik, bahwa win-win solution itu sebetulnya penjabaran dari itikat baik sebetulnya ya. Itikat baik. Jadi pengertian itikat baik itu begini. Kita semua para pihak diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan pihak lain ya, akal-akalan gitulah ya mungkin ya. Itikat baik itu kalau bisa jangan merugikan pihak lain
atau mengeksploitasi pihak lain atau pihak mitra, ya. Dan bersifat mengikat, ini Fakta Sunt Servanda ya, bersifat mengikat bahwa perjanjian itu bagikan undang-undang bagi yang melakukan, bagi yang membuat, ya, Fakta Sunt Servanda. Terima kasih, ya. Pas.